Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita masih melanjutkan tadabbur surat Al-Fatihah. Tentunya surat Al-Fatihah merupakan satu surat yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Surat ini merupakan surat yang disebut dengan banyak sekali nama. Sab'ul Masani, disebut dengan Ruqyah, disebut dengan Fatihatul Kitab, dan sederet nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Ragamnya nama yang dimiliki oleh nama surat Al-Fatihah menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan. Dan setiap nama yang Allah sematkan kepada surat Al-Fatihah dan dijelaskan oleh Nabi ketika Allah menjelaskan tentang nama surat Al-Fatihah, banyaknya dari deretan nama yang variatif pada surat Al-Fatihah itu memberi kepada kita satu pelajaran. Betapa besarnya makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya akhirnya tidak salah kalau Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya surat Al-Fatihah itu obat bagi hati, ya, obat bagi hati dan obat secara fisik. Makanya ketika seseorang mereka mendapati pemikiran-pemikiran rusak hatinya atau rusak pikirannya, maka kalau dia berinteraksi secara jujur kepada surat Al-Fatihah, maka yang rusak pada apa yang menjadi pikirannya itu akan disembuhkan, akan diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga merupakan surat yang dibuktikan secara langsung oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya surat Al-Fatihah itu juga menjadi obat bagi penyakit-penyakit fisik. Dan itu bukan hanya sekedar diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, tapi memang betul-betul dipraktekkan dan beliau menjadi praktisi pada apa yang beliau sampaikan ini karena ternyata beliau pernah mengalami satu kejadian. Beliau pernah sakit lumayan berat ketika beliau di Mekah. Salah satu di antara ikhtiar yang beliau lakukan adalah meruqyah dirinya dengan membaca Al-Fatihah dan dengan izin Allah. Penyakit yang ada pada tubuhnya Imam Ibnu Qayyim disembuhkan oleh Allah. Setelah beliau membacakan surat Al-Fatihah terus-menerus diulang-ulang, sembari diresapi maknanya. Ini pula yang menjadikan kita juga akhirnya memahami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar. Maka beliau pun juga memperlihatkan contoh bagaimana seorang Syekhul Islam itu kalau beliau sedang merasakan hatinya ini pada kondisi sedang sulit untuk ikhlas, maka beliau itu membaca, ya, bahwasanya beliau itu membacakan ayat untuk ditanamkan kepada hatinya dan pikirannya, yaitu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau beliau sedang merasakan sesuatu pada hatinya, maka ayat yang beliau baca adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satunya beliau membacakan ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada dirinya ketika dirinya sudah mulai terjangkiti penyakit sombong pada ibadah dan pada ilmu. Maka yang dibaca oleh Syekhul Islam adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini menunjukkan kepada kita berarti surat Al-Fatihah itu mencakup obat untuk hati dan mencakup obat untuk penyakit badan. Tapi tentunya karomah yang begitu besar, keutamaan yang begitu besar yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah tidak akan kita rasakan, tidak akan datang pada kehidupan kita sampai kita betul-betul berinteraksi dengan benar pada surat Al-Fatihah. Cara membacanya harus benar, mengetahui artinya, mengetahui tafsirnya, dan mempelajari maknanya. Lalu mengamalkan setiap konsekuensi yang ada pada setiap ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kalau interaksi ini sudah jujur dilakukan, interaksi ini sudah betul-betul jujur dikerjakan, maka insya Allah kehebatan surat Al-Fatihah akan sampai kepada mereka yang betul-betul jujur memakai surat Al-Fatihah menjadi kekuatan untuk dirinya. Makanya saya menyampaikan untuk saya dan untuk kita, siapapun di antara kita, kalau ada yang sedang sakit di dalam fisiknya, coba baca terus surat Al-Fatihah. Diresapi setiap ayatnya satu persatu. Setiap ayatnya itu merupakan ayat-ayat yang agung. Tidak ada ayat yang dibaca manusia direspon jawabannya oleh Allah kecuali surat Al-Fatihah. Contoh,
Kalau kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada seorang manusia membaca Al-Fatihah, lalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah merespon dengan mengatakan hamidani abdi, hambaku ini memujiku. Allah paling senang dipuji oleh hambanya ketika hambanya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menunjukkan ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah itu walaupun di mata manusia awam atau bodoh kayak kita, kayaknya itu ayat-ayat biasa. Tapi dia tidak biasa di hadapan Allah. Saking istimewanya setiap ayat yang berisi 7 ayat pada surat Al-Fatihah menjadi surat yang pertama. Setiap ayatnya itu karena begitu agungnya, maka beberapa ayat yang pertama setiap itu dibaca di dalam sholat, maka Allah meresponnya. Apakah ada yang melebihi keutamaan sebesar keutamaan ini? Tidak ada. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Sekarang mari kita membahas. Kita kemarin sampai kepada pembahasan yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ya, kita membahas siratal ladzina an'amta. Kita tentunya memahami bahwasanya di antara salah satu permintaan kita dan permohonan kita kepada Allah yaitu ketika tertuang di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Bahwasanya kita ini meminta kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ayat ini ketika kita baca pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada kehidupan kita yang paling besar itu kecuali mendapatkan jalan yang lurus dari jalan kebenaran. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan diajarkan kepada kita. Karena permintaan yang ada di dalam surat Al-Fatihah tidak nyinggung masalah harta. Tidak nyinggung masalah jabatan. Dan tidak nyinggung masalah materi dan pencapaian finansial. Tapi permintaan yang ada pada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan permintaan, kolab permintaan manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Disitulah kita harus tersadar. Berarti tidak ada perkara yang paling besar, tidak ada perkara yang paling agung pada kehidupan kita, kecuali perkara yang paling besar dan paling agung untuk kita adalah ketika kita dianugerahkan oleh Allah jalan kebenaran, jalan yang lurus. Untuk menuju kepada rahmatnya Allah. Ini yang menjadi paling besar. Berarti kalau kita memakai ayat yang ke-6 pada surat Al-Fatihah ini, maka sebenarnya ini bisa menjadi indikator banyak hal pada kehidupan. Berarti kalau kamu menjadi orang tua yang berhasil, orang tua berhasil itu bukan orang tua yang mencetak anaknya menjadi ustadz, mencetak anaknya menjadi insinyur, mencetak anaknya menjadi dokter. Bukan. Tapi orang tua yang berhasil itu adalah orang tua yang mampu memperkenalkan siratal mustaqim kepada putra dan putrinya, jalannya para nabi, lalu memastikan putra dan putrinya berjalan di atas jalan kebenaran sebelum orang tuanya berpulang kembali kepada Allah. Ini orang tua yang berhasil. Seorang suami yang berhasil itu bukan seorang suami yang mereka memberikan sandang, papan, dan pangan. Itu kewajiban. Tapi seorang suami yang betul-betul berhasil di hadapan Allah itu ya dilihatkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, yaitu seorang suami yang betul-betul mereka memberikan arahan kepada istrinya supaya istrinya itu mendapatkan siratal mustaqim, sebuah jalan yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul. Dan kita selaku manusia, puncak kesuksesan kita bukan urusan finansial. Kenapa? Kalau nurutin sukses itu finansial nggak ada habisnya. Di atas kesuksesan kita ada orang yang lebih sukses. Di atas profit kita 100 miliar ada orang yang mendapatkan profit jauh lebih banyak daripada kita. Nggak ada habisnya ukuran itu. Tapi kesuksesan kita itu adalah ketika pada kehidupan kita itu kita betul-betul memahami bagaimana anak kita, bagaimana kita mampu mendapatkan siratal mustaqim pada kehidupan. Dan itu sampai diminta satu harinya
17 kali ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita, baru sholat yang wajib, itu menunjukkan berarti itu merupakan sebuah hajat yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa terwakilkan dengan hajat apapun.